Cempaka. Cempaka mengerjap dan memusatkan perhatiannya pada Luciana lagi. Aku sudah menyiapkan kejutan yang baru untuk Bunda. Bunda tenang saja. Kejutan ini tidak kalah spektakuler dari kejutan kemarin gagal. Luciana mengangguk-anggukkan kepala. Tapi jangan keluarkan kartu as dulu. Bunda masih ingin bersenang-senang dengan Prayoga dan Natasha. Ya, Bunda. Aku sudah memperhitungkan semuanya. Bunda cukup duduk manis saja dan nikmati kejutan yang aku berikan. Luciana mengambil secangkir kopi dan menyesapnya. Enak sekali. Kopi Indonesia memang juaranya. Selalu ngangenin. Selain membalas dendam pada Prayoga dan Natasha, salah satu alasan Luciana ingin pulang adalah mencicipi kopi Nusantara. Kopi less sugar ini selalu menjadi favorit Luciana. Baiklah, kalau begitu Bunda akan menunda kepulangan Bunda beberapa hari lagi. Cempaka senang mendengar itu. Kali ini Cempaka akan bersungguh-sungguh dan memastikan rencananya tidak akan gagal. Bunda sudah jauh-jauh datang ke Indonesia, Cempaka tidak akan mengecewakannya. Jika bukan karena Bunda Luciana, Cempaka tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Dia pasti sudah meninggal berpuluh-puluh tahun lalu di tangan keluarga ayahnya sendiri. Setiap Cempaka mengingat itu, kemarahannya membara. Rasanya ingin cepat-cepat menghancurkan keluarga licik itu. Mas. Derek yang sedang duduk di sofa menonton TV, menoleh. Ya, sayang kenapa? Tadi Nadira menelponku, Jasmine duduk di samping suaminya. Oh ya, soal apa? Tadi tiba-tiba saja Nadira mengatakan, kamu hati-hati ya. Jangan pergi keluar rumah kalau nggak ada urusan penting. Kalaupun ada urusan penting, harus dikawal bodyguard. Kak Derek pasti sudah menyewa bodyguard untukmu kan? Jasmine menceritakan obrolannya dengan Nadira tadi. Aku bingung dong kenapa tiba-tiba Nadira bilang gitu. Terus aku jawab, makasih ya perhatiannya. Aku akan berhati-hati. Mas Derek juga selalu menjagaku. Tapi kenapa kamu sekhawatir itu? Memangnya ada apa? Terus Nadira bilang, Kak Derek belum cerita masalah di pesta ulang tahun Samudra. Aku yang merasa kamu nggak cerita apa-apa, aku jawab tidak. Sudah obrolan kami terakhir. Nadira tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya memintaku hati-hati. Jasmine menatap suaminya dengan tatapan seolah meminta penjelasan. Memangnya ada kejadian apa di ulang tahun Samudra? Seingatku ulang tahunnya dibatalkan karena ada hujan. Derek sudah berusaha menyembunyikan itu dari Jasmine. Karena tidak ingin membuat istrinya khawatir. Tapi Nadira justru mengatakan itu. Tapi Derek juga tidak bisa marah. Tujuan Nadira baik. Sebenarnya, malam itu, pesta ulang tahun Samudra dibatalkan bukan karena hujan, tapi karena ada bom. Bom. Ya. Ada seseorang yang ingin merusak pesta ulang tahun Samudra. Tapi syukurlah bisa digagalkan. Sagara dan tim pengawalnya bisa mendeteksi lebih awal. Jasmine terkejut sekali. Tepat seperti tebakan Derek, setelah mendengar cerita itu, Jasmine pasti khawatir sekali. Tenang ya. Kamu nggak usah khawatir. Aku akan selalu melindungimu. Dan melindungi anak kita juga. Derek mengusap perut Jasmine. Ya, Mas. Tapi melihat pelaku itu menggunakan bom, sepertinya tujuannya bukan hanya merusak pesta ulang tahun Samudra. Tapi juga ingin mencelakakan keluarga kita. Aku juga sudah menduga itu. Sekarang Sagara dan timnya sedang mencari pelaku utama. Aku sudah tanya sejauh mana pencariannya, dia bilang sudah menemukan pelayan yang dicurigai menjadi tangan kanan si pelaku. Syukurlah kalau sudah ada perkembangan. Derek mengarahkan kepala Jasmine agar bersandar di dadanya. Bergerak-gerak kecil Jasmine mencari posisi yang nyaman. Sambil berpelukan, Jasmine menonton TV. Layar TV menampilkan seorang host yang sedang makan rendang. Channel TV ini khusus untuk membahas makanan dan wisata. Mas. Mau itu, Jasmine menunjuk TV. Mau apa, sayang?
Itu, rendang. Tiba-tiba mau makan rendang. Derek tersenyum. Ngidam. Nggak tahu. Mungkin iya. Intinya sekarang aku pengen banget makan nasi Padang. Oke, mau aku beliin langsung atau GoFood? Mau makan di rumah atau makan di sana? GoFood aja. Terus makannya di rumah sama kamu. Oke. Gabut dan tidak tahu ingin melakukan apa, seharian ini Cassandra hanya tidur-tiduran. Scroll HP, kadang-kadang buka TikTok, kadang buka Instagram, kadang nonton YouTube atau streaming film. Bosan melakukan semua itu, sekarang jam 4 sore, Cassandra hanya tiduran di gazebo rumah. Hening, sepi dan sunyi. Seandainya Jasmine tidak hamil, sekarang Mas Derek pasti ada di sini. Cassandra tiduran miring sambil menatap ponsel yang menampilkan foto Derek. Kamu melupakanku, Mas. Kamu bahkan tidak bertanya bagaimana kabarku. Aku juga sedang mengandung anakmu. Harusnya kamu bersikap adil. Aku juga butuh perhatian dan kasih sayangmu. Jika bukan untukku, harusnya kamu lebih perhatian pada anak kita. Setetes air mata Cassandra mengalir dari sudut matanya. Kenapa nasibku selalu sial? Kenapa aku tidak bisa menemukan kebahagiaanku? Apa aku tidak pantas dicintai? Apa aku tidak pantas dimiliki? Cassandra mengirim pesan lagi pada Derek. Mungkin saja kali ini chatnya dibalas. Sejak pagi semua chatnya tidak dibalas dan panggilannya juga tidak diangkat. Cassandra, Mas Derek, aku tahu aku bukan prioritasmu. Tapi bisakah kamu perhatian sedikit saja padaku? Jika bukan padaku, tolong perhatikan anak kita. Centang 2. Tapi tidak dibalas. Terakhir dilihat 1 jam yang lalu. Mas. Cassandra mencari-cari informasi, membuka Instagram dan melihat IG Derek. Tidak ada story apa-apa. Iseng membuka IG Jasmine. Ternyata ada story. Cassandra langsung membuka story-nya. Detik itu juga Cassandra patah hati melihat Derek menemani Jasmine makan rendang. Di saat Cassandra sedang galau menunggu kabar Derek, Derek justru bersenang-senang dengan istrinya. Ya, Cassandra tahu dia tidak punya hak atas diri. Tapi anak dalam kandungannya punya hak. Dan sudah seharusnya Derek perhatian pada anaknya. Hati Cassandra semakin sakit saat membaca caption IG Jasmine. Nyidam. Tanpa bisa dicegah air mata Cassandra menetes lagi. Tega sekali kamu, Mas. Kenapa kamu setega ini padaku dan anak kita? Kenapa aku yang harus menanggung semuanya sendirian? Padahal malam itu kecelakaan. Kita sama-sama salah. Harusnya kamu memberiku dukungan saat ini. Dengan hati galau, Cassandra membuat story IG. Mau makan pentollllll. Setelah itu melempar ponsel dan menangis lagi. Entah berapa lama dalam posisi meringkuk begitu, tiba-tiba seorang Art memanggilnya. Non Cassandra, ada tamu untuk Non. Siapa, Bi? Oh apa Mas Derek? Cassandra langsung terduduk. Bukan, Non. Tapi sepertinya laki-laki itu pernah ke sini. Cassandra mengerutkan dahi. Sambil bertanya-tanya, kakinya melangkah menuju ke depan. Ternyata yang datang, Leon. Ini, tiba-tiba Leon menyodorkan sebuah plastik hitam. Apa? Pentol. Hah? Kamu mau pentol kan? Cassandra mengambil plastik itu dan mengecek isinya, ternyata benar saja, di dalam sana ada 2 bungkus bakso. Dari mana kamu tahu aku mau makan pentol? Oh IG. Aku baru aja bikin story mau makan pentol. Nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba kamu datang bawa pentol. Jangan bilang kamu mantau IG ku. Iya. Iya. Cassandra ternganga. Jangan salah paham, Pak Derek yang memintaku memantau kamu. Kalau butuh sesuatu, menghubungiku saja. Cassandra bingung harus bereaksi bagaimana. Di satu sisi senang Derek tetap perhatian meskipun melalui orang lain. Tapi di sisi lain Cassandra sedih Derek tidak menemuinya secara langsung. Ada yang kamu inginkan lagi selain pentol? Nggak ada.
Ya sudah kalau gitu aku permisi. Tunggu. Leon menghentikan langkah dan kembali menghadap Cassandra. Kenapa beli 2 bungkus? Tanya Cassandra. Untuk berjaga-jaga, siapa tahu, 1 saja tidak cukup. Aku nggak akan habis 2 bungkus. Yang satunya makan kamu aja. Ayo masuk. Leon terkejut mendengar permintaan Cassandra. Ayo. Tidak punya pilihan lain, Leon mengikuti Cassandra masuk ke dalam rumah. Menuju ke dapur, Cassandra menyajikan bakso itu di mangkok. Sementara Leon duduk di kursi. Ini, Cassandra meletakkan mangkok itu di depan Leon. Menggunakan kesempatan itu, Cassandra memfoto Leon dan mengirim pada Derek. Cassandra, makan berdua dengan sekretaris tampanmu. Cassandra sengaja mengirim pesan itu, berharap Derek cemburu dan segera ke sini. Biasanya cowok tidak suka wanitanya didekati cowok lain. Selamat makan, dengan riang Cassandra makan bakso. Enak, kamu beli di mana? Di warung bakso. Ya iyalah, belinya di warung bakso, mana mungkin di toko material. Maksudnya warung sebelah mana? Di pertigaan sebelum masuk kompleks ini. Kalau tidak salah namanya bakso Bu Nikmah. Oh itu, enak. Kapan-kapan, aku mau beli lagi. Cassandra lanjut makan sambil menggerakkan bahunya ke kanan kiri saking enaknya bakso ini. Hingga tiba-tiba ponselnya berdering, tanda ada chat yang masuk. Oh Mas Derek. Akhirnya chatku dibales juga. Mas Derek, selamat makan. Udah. Gini aja, dia nggak cemburu. Cassandra, kamu nggak mau ke sini Mas Derek? Maaf, aku sedang sibuk. Kapan-kapan saja ya. Di sana juga sudah ada Leon. Cassandra, aku maunya kamu, Mas. Tidak dibalas. Saat itu juga air mata Cassandra menetes. Tetesan demi tetesannya air mata membasahi meja. Leon yang sedang mengaduk kuah bakso pun terdiam, memandangi perempuan di sampingnya. Kenapa? Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Kenapa aku harus hamil? Aku tidak mau. Aku tidak mau anak ini. Leon tersentak saat tiba-tiba Cassandra memukul-mukul perutnya. Apa yang kamu lakukan? Leon segera berdiri dan menahan tangan Cassandra. Lepaskan aku. Aku ingin membunuh anak ini. Aku tidak mau dia lahir ke dunia. Tidak ada tempat untuknya. Kelahirannya tidak diinginkan oleh siapapun. Anak ini tidak akan diakui oleh ayahnya. Dia hanya akan menderita. Aku juga tidak punya apa-apa. Aku tidak akan bisa melindunginya. Lebih baik dia mati sekarang. Cukup, berhenti. Leon duduk di samping Cassandra dan menggenggam erat tangannya. Cassandra terisak dan memberontak. Di saat-saat seperti ini, Leon bisa melihat betapa rapuhnya Cassandra. Dia tidak seperti tokoh antagonis yang sering dia dengar dari Derek dan Cempaka. Cassandra hanyalah perempuan biasa yang sedang melewati berbagai masalah. Dan Leon adalah salah satu orang yang memberinya masalah. Mengaku saja, Hyuna. Apa susahnya menyebut nama? Katakan siapa yang menyuruhmu dan kamu akan bebas. Levi sampai frustrasi sendiri karena sejak tadi pagi Hyuna tidak mau mengaku. Levi sudah membujuk dengan berbagai cara, kecuali dengan kekerasan tentu saja. Levi tidak sanggup mengangkat senjata untuk Hyuna. Tapi jika Hyuna terus seperti ini, tidak mau mengaku juga, bisa-bisa Sagara kehabisan kesabaran dan benar-benar melukai Hyuna lebih parah. Sampai mati pun aku tidak akan mengaku. Padahal kondisinya sudah sangat lemah. Wajahnya pucat dan beberapa kali tangannya terlihat gemetar. Posisi Hyuna sekarang masih berdiri di antara tiang dengan kedua tangan terikat di kanan kiri. Levi mendekati Hyuna dan berdiri tepat di depannya. Kenapa? Kenapa kamu melindungi tuanmu sampai segitunya? Dia mengancammu. Akan menyakiti keluargamu jika kamu mengaku. Katakan. Aku akan melindungi keluargamu. Melindungimu juga. Keseriusan Levi dibalas tawa oleh Hyuna. Levi. Hyuna mendongakkan kepala hingga pandangan mereka bertemu.
Jangan melibatkan perasaan saat sedang menjalankan tugas. Atau kamu akan terjebak dan justru kehilangan nyawamu. Jika Sagara tahu kamu melindungiku, dia akan membunuhmu dengan tangannya sendiri. Pak Sagara bukan orang yang mudah mengangkat senjata untuk melenyapkan orang lain. Juga bukan tipe orang yang mudah memberikan perintah untuk menyakiti orang lain. Oh ya, Hyuna tertawa. Namun sedetik kemudian tawanya terhenti saat Levi mencengkram rahangnya. Jangan menantangku. Aku bisa benar-benar menyakitimu. Sakiti aku. Itu kan yang ingin kamu lakukan sejak dulu. Aku tahu kamu membenciku. Benar. Aku sangat-sangat membencimu. Aku membencimu yang meninggalkanku saat aku sedang dimabuk cinta. Kamu meminta LDR tapi nyatanya kamu menemui selingkuhanmu di Australia. Hyuna mengepalkan tangan. Tidak. Bukan seperti itu. Semuanya tidak benar. Levi salah paham. Sedetik pun Hyuna tidak pernah memikirkan laki-laki lain selain dia. Apalagi berselingkuh. Hyuna sengaja membiarkan Levi salah paham. Dan akhirnya mereka putus. Hyuna ingin Levi mendapatkan perempuan yang lebih baik darinya. Tapi jauh di dalam hati, Hyuna juga tidak rela Levi bersama perempuan lain. Sungguh, Hyuna ingin memeluk Levi dan menangis dalam pelukannya. Semua ini terlalu melelahkan dan menyakitkan. Hyuna butuh Levi. Tapi, apa dia masih punya kesempatan? Jadi, selagi aku masih di batas kesabaranku, katakan. Katakan siapa yang menyuruhmu. Levi mencengkeram rahang Hyuna semakin kuat.